anak kecil. Masuk dia ke rumah, Assalamualaikum Rasulullah, ini dari ibu, disuruh kasih Rasulullah. Nah dia itulah yang didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kau difahamkan Allah dalam agama dan menguasai takwil. Itu yang menyebabkan Zaid itu menjadi pintar, salah satunya karena doa Rasulullah SAW. Jadi kita ini butuh doa-doa orang. Apa pengakuan Ustadz Abdul Somad, dia tidak pernah makan doping, vitamin, karena sementara kegiatan banyak Pak. Apa salah satunya kata Ustadz Abdul Somad? Doa dari orang-orang baik. Itulah yang membuat kuat. Karena diantara bapak ibu ini ada yang rajin puasa sunnah, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin baca Quran, ada yang tidak iri hati sama orang, ada yang tidak pendengki. Jadi doa bapak ibu itu makbul. Ketika mendoakan orang itu cepat naik ke langit jadinya. Misal kami pertama bukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab orang selamat pula untuk kamu, keberkahan untukmu. Itu tuh yang membuat sehat badanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada para pengurus, diberikan kesehatan karena sudah memfasilitasi untuk kita mendapatkan pahala menunggu sholat di waktu sholat selanjutnya, sama seperti ribat. Ditanya oleh sahabat, ribat itu apa ya Rasulullah? Seperti orang yang menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Jadi mudah-mudahan pengurus masjid kita ini diberikan kemudahan segala urusan, dimudahkan rezeki insyaallah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan dan yang saya banggakan, jamaah lintas masjid yang selalu hadir dimanapun terdengar ada pengajian, selalu hadir Pak. Cukup jauh juga nih perjalanannya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki bapak ini diganti Allah dengan terkabulnya segala doa insyaallah. Kembali kita melanjutkan kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW karya Dr. Nizar Al-Asad. Sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, waktu itu duit ada, tapi perbekalan habis. Berjumpalah ada satu warung di tengah padang pasir itu, nama pemilik warung itu Ummu Ma'bad. Tetapi Ummu Ma'bad karena kekurangan modal, warungnya itu boleh dibilang kosong. Rasulullah berkata kepada Ummu Ma'bad, ada enggak jual susu, daging yang bisa dimakan? Kata Ummu Ma'bad, maaf tuan, sekarang lagi sulit keadaan ekonomi, jadi saya tidak menjual susu dan daging. Nampaklah oleh Rasulullah Pak, ada kambing betina yang sangat lemah dekat warungnya itu. Itu kambing siapa? Itu kambing saya, dia mandul dan dia ditinggalkan oleh rombongannya. Jadi rupa di dunia perkambingan yang tidak bisa melahirkan itu diasingkan Pak. Jadi karena dia tidak beranak, dia lemah. Kemudian kata Rasulullah, bolehkah aku memerah air susunya? Apa pengakuan Ummu Ma'bad di dalam
kitab Sirah Nabawi karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Hampir saja aku marah. Aku kira orang ini memain-mainkan aku. Dia tidak tahu ini Rasulullah, Pak. Udah jelas kambing ini tidak kawin. Di mana pula ada susu ya. Dia tidak ada anak, di mana ada susu. Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, waktu itu aku belum mengenalnya sebagai seorang Rasul, terkunci mulutku karena keelokan wajah. Jadi wajah Rasulullah itu sangat teduh ya Pak. Memang wajah ini masing-masing kita ini beda-beda. Ada wajah kasihan, asal nengok muka itu kasihan aja bawaan kita. Padahal dia udah makan, tapi macam orang belum makan ya. Yang punya wajah kasihan ini untuk ngolah orang mantap Pak. Tersentuh hati orang nih Pak. Ada wajah kita ini wajah angkuh, wajah pemarah. Padahal orang itu baik, tapi wajahnya sanggar gitu. Nah wajah Rasulullah ini karena teduhnya tidak berani aku ingin membantah kata-kata beliau. Aku katakan silahkan saja Tuhan, kalau memang bisa perah saja air susu. Nah ini salah satu mukjizat Rasulullah yang jarang kita terdengar. Kambing mandul diperah Rasulullah, air susunya mulai meredam kaki belakang. Itu kaget Pak. Ini tanda-tanda air susu akan keluar. Diminta Rasulullah mana tempat untuk menampungnya. Kaget Ummu Ma'bad, berbuncah-buncah air susunya keluar. Siapa yang duluan dikasih Rasulullah minum? Ummu Ma'bad. Setelah itu bergilirlah sahabat yang menyertai Rasulullah. Ada Abu Bakar, kemudian ada yang menyusul, ada Umar, ada Ammar bin Yasir. Setelah semuanya minum, baru Rasulullah meminum yang terakhir. Jadi Ummu Ma'bad ini itulah kesan dia pertama ketemu Rasulullah, tapi dia tidak tahu bahwa ini seorang Rasul. Dan tidak ada sahabat lain. Bu, minta maaf ya Bu, ini Nabi. Jadi mungkin Ibu tidak kenal, tidak ada Pak. Dia kalau kita ya macam itu Pak kan. Nampak orang macam tidak kenal sama orang penting nih. Itu siapa tuh Ustaz? Oh iya, kan dikenalkan gitu. Memang itu bagus Pak. Kalau tidak kadang tidak pula kita tahu. Tapi Rasulullah karena tidak memperkenalkan dirinya seorang Rasul, sahabat pun semuanya diam. Tidak pula memamerkan bahwa ini seorang Nabi. Perlakukan dia dengan baik, tidak sama sekali. Setelah Rasulullah dan rombongan mulai bertolak ke arah Madinah, suami Ummu Ma'bad pulang. Diceritakannya lah keajaiban itu kepada suami sambil dia menerangkan dengan detail bagaimana rupa Rasulullah SAW. Jadi yang paling lengkap Pak, menjelaskan tentang bentuk Rasulullah termasuklah salah satunya adalah Ummu Ma'bad. Nah kata-kata dia ini masuk ke dalam hadis-hadis mengenal Rasulullah lebih dekat. Bagaimana rambut Rasulullah, alis mata, yang mata, detail dia menerangkan ke suaminya. Maka kata suaminya, itulah Nabi yang dari Mekah. Nah, disitulah mereka mulai beriman kepada Rasulullah. Wah, di situ sedih betul Ummu Ma'bad. Ya Allah, tidak tahu oh itu Nabi. Kalau kita nggak kan bisa foto-foto dulu, tak apa gitu, karena tidak kenal. Jadi kadang tidak dikenal itu Pak, ada juga kenikmatannya Pak. Kenikmatan tidak dikenal itu ada juga. Sama dengan sedekah Pak ya. Diam-diam itu lebih nyaman ternyata. Makanya saya lihat di dalam hadis qudsi itu Pak. Ketika sahabat bertanya, ada enggak anak cucu Adam ini yang paling hebat itu yang seperti apa? Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Rupanya memang iya. Kenapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai dia meninggal baru terbongkar rahasia dia rupanya yang mengantarkan makanan ke rumah orang-orang miskin sendirian. Sebabnya apa Pak? Setelah dia meninggal tidak ada lagi yang ngantar-ngantar makanan itu. Mulai masyarakat heboh. Berarti
hati nih yang selama ini ngantarkan kita makanan adalah Ali. Datanglah yang memandikan jenazah Ali. Berarti benar itu Ali. Sebab begitu kami memandikan jenazahnya, ada bekas kemerah-merahan di bahunya, bekas mengangkat karung. Cobalah Pak, Bapak misalnya di masjid ini dermawan, Bapak terang-terangan ngasih orang lain, untuk Bapak sekian, ini Pak, Bapak lagi sekian. Besok jadi beban bagi Bapak, Pak. Asal nampak Bapak, orang akhirnya bilang, Bapak ini nanti ngasih kulit lama lah orang keluar dari masjid jadinya Pak. Malah tuh ngasih Pak Haji ini nih. Jadi memang serba salah Pak. Saya akhirnya ada membatalkan ceramah saya di suatu masjid gara-gara itu. Setelah saya dikasih Pak Haji itu, besok saya tidak mau lagi ceramah di sana. Dia bukan apa-apa Pak. Nanti Pak Haji itu terbeban jadinya. Asal 1 bulan sekali nampak saya tuh akhirnya dia harus mengeluarkan duit Pak. Karena seganak dia. Akhirnya saya tidak lagi ceramah di sana karena saya merasakan apa yang beliau rasakan. Tapi kalau sempat hari itu dia diam-diam, dia tidak terbeban, saya tidak terbeban. Nah itu pula rupanya Pak. Bapak rajin nyumbang ke masjid, asal ada kebutuhan masjid orang curhat ke bapak itu saja akan jadi beban. Awak baru bermasalah sampai ke masjid, ini Pak Haji kita mau ini ada beban jadi Pak, awalnya ikhlas lama-lama macam ATM lah awak dibuatnya pantang nampak muka kita. Itu jadi memang diam-diam itu jauh lebih baik, tidak berisiko. Cuman yang payahnya itu orang udah terlanjur sering terang-terangan, kemudian gara-gara dengar ceramah saya tidak ditulisnya namanya Pak. Itu masalah juga jadinya. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid Pak Haji? Enggak, karena itu biasanya papan donatur itu selalu sama Pak Haji munculnya ada 3 bulan enggak. Tutup mulut loh. Yang hamba Allah 5 juta itu siapa aku bilang. Nih ya. Aku malas itu itulah payahnya. Tapi rupanya lebih tidak berisiko Pak. Kalau kita nyumbang diam-diam itu, selain bisa memperkuat keikhlasan, kita tidak berisiko bertemu dengan orang. Tidak ada risiko. Karena pasti tidak enak bertemu. Nah, jadi bapak yang rajin sedekah pasti merasakan itu. Rata-rata pasti merasakan itu. Akhirnya ada yang pindah masjid sholat, asal nampak bapak ini ramai orang di masjid, payah dia keluar dari masjid jadinya. Ada yang menunggu pura-pura berzikir, tengok juga bapak. Payah lah dia jadinya Pak. Nah jadi keuntungan tidak dikenal itu tuh ada sisi positifnya. Begitu sampai Rasulullah di Madinah, rupanya orang Madinah sudah berkumpul. Ramai berkumpul. Begitu melihat Rasulullah datang itu, mereka mulailah mendendangkan syair yang sampai hari ini sering dibacakan orang. Tola'al badru alaina, itu waktu nyambut Rasulullah juga. Ramailah orang menyambut kehadiran Rasulullah. Telah terbit bulan purnama dari celah bukit di tengah-tengah kita. Kita wajib bersyukur senantiasa selama penduduk Allah masih ada. Itu diulang-ulang oleh orang Madinah ketika menyambut Rasulullah SAW. Dan itu betul-betul terobat hati Rasulullah. Ternyata Madinah melapangkan daya negerinya untuk menyambut Rasulullah yang sementara di Mekah dikejar-kejar orang, dimusuhi orang. Berebutlah dermawan-dermawan di Madinah, Pak. Semua memamerkan keindahan rumahnya kepada Rasulullah. Maksudnya supaya Rasulullah bermalam di rumah mereka. Rumah aku lapang Rasulullah, makanan serba ada, aku memiliki kebun kurma sekian. Bukan mereka maksudnya itu meninggi, Pak, supaya Rasulullah nyaman nih. Udahlah di tempat aku saja Rasulullah. Semua berebut. Kalau kita kan tuh atolaan macam itu, rumah kau aku nanti berkelahi lah aku sama bini aku nanti gara-gara ustadznya nanti. Karena ketika kita ceramah di beberapa daerah, Pak, ada memang yang daerah itu tidak punya penginapan. Itu karena nggak berpikir panjang kita di pokoknya. Karena kita dirasa ini ada Pak. Nah, ini kalau kita di rumah orang ini nanti terberat dia rasanya. Kalau yang pakai mes enak Pak. Kalau yang
rumah-rumah penduduk itu kadang itu yang jadi pikiran kita, Pak. Kecuali dibilang memang Ustaz, memang sudah disiapkan Bapak tuh kamar tuh berpisah dari rumah. Itu beda Pak ya. Memang itulah karena kami di sini punya penginapan. Itu oke. Rasulullah punya cara Pak supaya tidak ada yang tersinggung. Kata Rasulullah, biarkan ontaku ini berjalan, di mana dia berhenti, disitulah aku tindak. Baru tidak ada yang terenak hati jadinya Pak. Kalau Rasulullah memilih pasti disinggung. Di rumah aku lah Rasulullah, rumah aku lah. Tapi kalau dibiarkan onta Pak, kan onta tidak bisa dibisikkan, arahkan ke rumah aku, enggak. Sehingga kata orang, ikhlaslah seperti onta. Onta itu mau dipuji dia kuat, tenaganya segitu juga. Mau dimaki-maki dia santai aja dia. Jadi kadang perlu juga kita tiru onta ya Pak. Dimaki orang dia, mau dipuji pun tidak pengaruh. Itu memang sampai dibilang orang ikhlaslah seperti onta. Dia tidak ngaruh deh. Kadang binatang ini Pak, ada yang perasa Pak, tahu dia, insting dia nih orang benci sama saya onta, tidak punya kekuatan itu Pak. Kucing aja Bu ya, kalau macam kambing, Rasulullah kan bilang, jangan menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Tandanya apa? Karena ada rasa takut nih Bu. Nah onta tidak ada rasa itu. Kita kan kadang Bu ya, kalau dipuji orang tuh kan agak apa gitu Pak ya, naik sedikit. Pas jadi imam, tiba-tiba ingin ayat panjang-panjang Pak. Pas sholat sendiri, kulullahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Itu kan sebetulnya ngaruh tuh Pak. Seharusnya kan dibalik, sholat sendirian kita panjang-panjang, sholat berjamaah kita biasa saja, macam kita lah. Imam kita standar, enak kita dengar, tidak cepat, tidak lambat. Rasulullah makanya dianjurkannya Bu ya, kalau kita sholat sendiri silahkan mau sepanjang apa, ruku mau selama apa. Tapi kalau kita sholat berjamaah diringankan, jadi tidak pengaruh mau dipuji orang mau enggak. Nah itu yang masih berat gitu tuh Pak. Makanya kata Rasulullah, ada 3 memperlakukan orang memuji kita. Karena disuruh Rasulullah, pujilah orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Karena pujian itu kabar gembira bagi seorang mukmin. Berarti kita boleh memuji sesuai dengan yang ada. Lemparkan pasir ke muka orang yang memujimu. Adalah kalanya dilempar Pak, pakai pasir. Nenek ini umur udah 84 tahun, udah keriput-keriput, datang anak gadis, nek udah berapa mau nenek? 84 tuh, ya Allah nek, macam anak gadis juga lagi kulit nenek. Itu lemparkan pasir ke muka orang muji. Sampai tidak tidur nenek itu malam dibuatnya Pak, mencari kulitnya yang macam anak gadis. Sudah jadi keriput semua. Itu bahaya memuji yang seperti itu, tidak boleh. Kemudian ada orang yang dipuji sampai ditegur oleh Rasulullah, kau telah memenggal lehernya. Ada pula gitu Pak, orang gara-gara kena puji akhirnya naik apa dia, itulah bahaya. Jadi ada kadangnya kita dilarang Rasulullah tidak boleh memuji orang, tapi ada memuji yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan bohong pun dibolehkan. Ketika suami memuji istri, itu dianjurkan bohong Pak. Itu juga istri memuji suami dianjurkan bohong. Misal bapak nanya ke ibu, udah segini umur abang masih ganteng abang deh. Itulah heran adek nengok abang memang. Orang-orang sebaya abang udah uzur bentuknya semua. Abang ini lawet, abang tua abang. Walaupun ibu mau muntah ngomong tuh, tahan muntah itu dibolehkan Pak. Itu bohong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi di masa Umar itu ya, ada perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, merajuk suaminya Pak. Ditanya oleh Umar, kenapa suamimu meninggalkanmu? Dia menyuruhku bersumpah demi Allah Khalifah, apakah aku mencintainya? Karena dia membawa nama Allah, akhirnya aku jujur, aku tidak mencintainya.
Kata Umar, sekalipun kau mengatakan demi Allah, katakanlah kau mencintainya. Pakai demi Allah pun boleh untuk hal seperti itu. Nah, jadi berjalanlah onta ini memilih. Semua akhirnya dia berharap mudah-mudahan ke rumah aku lah sampai onta. Ternyata onta itu justru berhenti di depan rumah orang yang tidak begitu berpengaruh di Madinah. Rumahnya bukanlah bagus, dari tiangnya dari pohon kurma, kamarnya cuma 2, bawah 1, atas 1, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semangat Abu Ayyub, langsung disambutnya Rasulullah masuk ke rumahnya. Pokoknya dialah orang paling bahagia karena rumahnya akhirnya yang terpilih. Nah, ini juga mengajarkan kami juga nih Bu, jangan berpantang. Nah, kadang di desa orang rumah orang sangat sederhana, janganlah memilih-milih. Di mana kita bisa tidur, ternyata tubuh kita ini bisa cepat menyesuaikan. Walaupun Bapak Ibu udah biasa pakai AC di rumah, tidur enak, tetapi ada satu keadaan kita harus tidur tidak nyaman, ternyata bisa badan kita ini cepat menyesuaikannya. Macam kita masuk WC, lalu mana ada orang yang tutup hidung dari awal sampai akhir, tidak ada. Begitulah cepatnya hidung kita ini menyesuaikan. Belum ada lagi orang masuk WC dia buang air sendiri sudah tutup hidung dan dia busuk bertumbun apapun, tidak ada. Makanya orang yang punya kentutnya sendiri tidak pernah dia tutup hidung karena dia anggap biasa bagi dia. Orang yang tidak tahan. Begitulah cepatnya kita menyesuaikan. Jadi di rumah yang sangat sederhana, tidak ada kemewahan, ekonomi lemah. Disitulah Rasulullah bermalam, memohon Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kamar aku 2, tolong kau di atas Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan Abu Ayyub, tamu akan banyak datang, nanti terganggu kalau aku di atas mereka naik. Kau dan istrimu di atas, biar aku berada di bawah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak bisa tidur mata aku malam karena Rasulullah di bawah. Saking memuliakannya, duduklah dia di ujung kamarnya itu berdua istrinya, supaya tidak bergaris lurus, bawah Rasulullah di atas dia. Begitulah memuliakan Rasulullah SAW. Malam itu yang pertama kali datang mengantarkan makanan anak kecil umur 13 tahun, yaitu Zaid bin Sabit. Anak kecil. Masuk dia ke rumah, Assalamualaikum Rasulullah, ini dari ibu, disuruh kasih Rasulullah. Nah, dia itulah yang didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kau difahamkan Allah dalam agama dan menguasai takwil. Itu yang menyebabkan Zaid itu menjadi pintar, salah satunya karena doa Rasulullah SAW. Jadi kita ini butuh doa-doa orang. Apa pengakuan Ustadz Abdul Somad? Dia tidak pernah makan doping, vitamin. Karena sementara kegiatan banyak Pak. Apa salah satunya kata Ustadz Abdul Somad? Doa dari orang-orang baik. Itulah yang membuat kuat. Karena di antara bapak ibu ini ada yang rajin puasa sunnah, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin baca Quran, ada yang tidak iri hati sama orang, ada yang tidak pendengki. Jadi doa bapak ibu itu makbul. Ketika mendoakan orang itu cepat naik ke langit jadinya. Misal kami pertama bukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab orang selamat pula untuk kamu, keberkahan untukmu. Itu tuh yang membuat sehat badanmu. Anda didoakan dijawab oleh orang-orang baik. Macam doa-doa kami ini belum tentu dikabulkan Allah ini. Misal ada acara mendoa gitu, Ustaz doa Ustaz. Yang mengaminkan itu membuat doa itu naik ke langit karena yang mengaminkan orang-orang soleh. Kalau kami ini jamaah yang berprasangka baik, Ustaz ini soleh, itu prasangka baik jamaah. Sementara kami tahu sendiri betapa kotornya kami, betapa banyak dosanya, masyarakat yang tidak tahu kan.
Allah mana bisa dibohongi. Nah, jadi Pak, berkah doa Rasulullah kepada Zaid waktu perang Badar, Zaid sempat mendaftar ikut perang Badar, umur baru 14 tahun, setahun setelah itu. Waktu dia mendaftar itu Pak, dites terus, ditanya Rasulullah, orang tua kau masih hidup kan Zaid? Masih Rasulullah. Kau ingin dapat pahala mati syahid? Ingin ya Rasulullah, berbaktilah engkau kepada orang tua. Jadi macam kita yang tidak berjuang di jalan Allah, berbakti sama orang tua itu nilainya sama dengan mujahid fisabilillah. Makanya waktu itu sedang dalam keadaan mau perang, kata Rasulullah, kalau mau dapat pahala jihad fisabilillah, berbaktilah engkau kepada orang tua. Kenapa dikatakan berbakti sama orang tua nih jihad fisabilillah? Karena ada orang tua nih semakin tua dia nyinyir, anak harus sabar tidak menjawab, tidak melawan, tetap memperlakukannya dengan baik. Itu kan termasuk jihad, Pak. Kadang ada orang tua nih suka mengundang adu domba anak, mana anak yang tidak datang diburukkannya ke kakak yang lain, harus sabar. Kadang bertengkar anak beranak dibuatnya gara-gara pengakuan emaknya. Anaknya cuma nanya, mak beras mahal sekarang mak ya. Langsung ditelepon, tidak ikhlas dia ngasih aku makan, loh dipermasalahkannya makan aku, dihitung-hitungnya beras berapa aku makan. Lah kena amuk lah dek sama kakaknya, kurang ajar kau ya. Bukan tidak mengirim aku tiap bulan, ngapa nih kak? Nah, itu jihad fisabilillah. Harus sabar, harus tabah. Ada ingat saya dulu ulama di Mesir sedang ceramah, datang emaknya suruh masukkan ayam Pak, sedang ceramah, langsung keluar Pak, sebentar saya masukkan ayam mak saya, langsung lari pulang. Begitu bakti. Dan tahu bapak ulama itu buta Pak. Nah, macam itu baktinya ke emaknya. Kalau orang Bu ya yang sukses itu, emaknya minta apa saja, sampai yang punya prinsip, emak saya ini kalau meminta usah kehendak berlaku pinta diberi, tidak akan pernah saya hendak, apapun yang diminta. Dia membuat orang sukses. Ini emaknya kadang nak ke TV, emak ini udah lain warnanya, belikan nama TV satu, mama nih jangan dunia-dunia juga yang mama pikirkan, udah tua-tua nih rajin aja berzikir, begitu mesti pada pelit lah. Nah, makanya hidup orang susah di Pekanbaru ini, Pak. Dia berharta tapi sulit hidupnya. Sama orang tua bakil. Nah, itu Ibu ya, sama nilai dengan jihad fisabilillah. Disuruh Rasulullah dia pulang. Dia pulang, emaknya yang membawa dia. Ya Rasulullah, mungkin Zaid ini lemah dari memainkan pedang, tetapi dia hafal semua 17 surat waktu itu yang sudah turun, itu dia hafal semua Rasulullah. Dia bisa menulis. Nah, itulah berkah doa Rasulullah itu Pak. Dites Rasulullah, coba baca ayat ini. Bapak, coba tuliskan ini. Oke. Kau bisa tidak menguasai bahasa Yahudi dalam berapa hari? 3 hari ya Rasulullah. Langsung diangkat Rasulullah menjadi sekretaris pribadi, langsung penulis wahyu. Umur 13 tahun. Jadi yang membuat Rasulullah berhasil itu Bapak Ibu, dia membaca talent orang, tidak lagi memandang umur. Punya kemampuan, angkat langsung. Kalau kita makanya lambat maju itu, ikut pendidikan ini dulu, nanti udah sekian tahun baru dapat jabatan ini, mau naik ini sekolah lah, habis umur dibuatnya. Banyak orang-orang hebat Indonesia pindah Bu, pakar rahang gigi, hanya 2 di Asia, Jepang 1, Indonesia 1, orang Surabaya. 12 tahun dia kuliah di Amerika, pulang ke Indonesia, jadi PNS, dikasih meja kosong di rumah sakit. Tidak ada untuk klinik pakar rahang gigi, tidak ada. Dibuatnya surat lamaran ke Malaysia, langsung disambut orang Malaysia.
Disuruh dia datang apa-apa yang dia butuhkan, langsung ditanya klinik sebesar apa alat yang diperlukan. Akhirnya jadilah dia warga kehormatan di Malaysia sampai hari ini. Hilang pakar hang gigi satu orang Indonesia. Jadi itulah Pak ya, karena lambat mengambil kesempatan. Kadang anak-anak muda dia punya banyak potensi, tapi di masjid suruh nyuci piring, suruh gulung karpet, padahal mereka punya kemampuan Pak. Saya ingat dulu macam Mutmainah Polda Riau itu anak umur 17 yang jadi pengurus Pak, 21, 20. Orang-orang dari luar diseleksi ngurusin masjid, jadi masjid Mutmainah dulu. Begitu mereka tinggalkan, pengajian sudah tidak ada lagi. Habis. Pendanaan jadi sulit. Jadi karena memang anak-anak muda yang punya potensi. FSRMF, kan forum silaturahmi mahasiswa Islam Pekanbaru. Sekarang mereka pindah ke Jalan Paus. Karena mereka memang anak-anak muda yang punya potensi istiqomah sampai hari ini. Jadi anak-anak muda masa Rasulullah itu Pak, langsung diambil Rasulullah jadi penulis wahyu. Adakah yang lolos ikut perang Badar anak kecil? Ada dua orang, Mu'adz bin Amr al-Jamuh, Muawis bin Afrah. Umur 13 tahun. Disuruh Rasulullah pulang, kalian masih kecil. Berbakti kalian sama orang tua kalian. Datang emaknya, mereka ahli memainkan pedang Rasulullah. Dites oleh Rasulullah, rupanya memang hebat main pedang. Oh ya, kalian boleh ikut. Walaupun 13 tahun. Ternyata apa prestasi mereka berdua? Mereka berdua lah yang berhasil membunuh Abu Jahal. Bahkan anak kecil berhasil membunuh Abu Jahal. Mati Abu Jahal juga. Karena apa? Mereka kan anak-anak Pak. Disangka orang kafir waktu itu anak-anak main dekat medan perang. Dek, saya sana mainan. Kendaknya nanti. Gitu. Lolos dia masuk dalam. Ditebasnya langsung Abu Jahal jatuh, kok dibunuhnya. Ikrimah bin Abu Jahal dikejarnya anak berdua nih. Sempat dia Pak kena tangan Mu'adz bin Amr al-Jamuh karena tergantung-gantung. Justru Mu'adz bin Amr al-Jamuh supaya lincah gerakannya diinjaknya tangannya Pak, diputuskannya Pak supaya dia bisa maju lagi. Nah, itu padahal dari larang Rasulullah, kalian jangan di depan, kalian di belakang. Nah, karena mereka memang mampu, maka mereka maju. Sehingga sekarang ini pusat pendidikan terbaik di dunia Finlandia. Finlandia mengajarkan murid sesuai dengan talentnya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu yang dilakukan mereka Pak. Anak ini bakat menggambar, biarlah kurang-kurang sedikit di matematik, gambarnya sah. Gitu dia Pak. Apa enggak jahat-jahat orang di Indonesia ini jadi dia enggak bakat untuk ngurusin orang, dipaksa mak kau harus jadi ini, kau harus jadi ini, akhirnya jadi penjahat dia jadinya. Nah, itu yang banyak karena dia tidak sesuai duduk di bidangnya. Kalau sesuai duduk di bidangnya, insya Allah dia ikhlas. Nah, itu berkah doa Rasulullah. Mulailah banyak sahabat yang berebut untuk mengantarkan makan ke rumah Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub pun tidak kalah, cekatan pula Pak, cepatlah dia masak. Jadi Abu Ayyub al-Ansari itu dilihatnya Pak, piring di mana bekas tangan Rasulullah, itu di situ dia makan Pak. Nah, dia bertabaruk istilahnya Pak, ya. Mengharap berkah. Tapi itu Rasulullah kalau jangan kami ini ya nggak dimakan, nggak sisa-sisa kami infeksi Bapak nanti. Mereka tuh Pak tidak pernah memperlakukan Abu Bakar seperti itu, memperlakukan Umar enggak. Cuma Rasulullah yang diperlakukan mereka. Maka kita tidak ada pernah dengar Umar makan terus orang makan pula di bekas piring Umar itu enggak ada. Nah kita nih disalin-salin yang seperti itu gitu Pak. Jadi kadang entahlah, saya pernah makan durian di suatu desa daerah Benteng namanya Bu. Benteng itu di Lawang Andaleh Matur. Saya makan durian, habis makan durian itu kan kita cuci tangannya kan dekat durian itu Pak. Dibilang orang itu syarat Pak. Ustaz serentak langsung mencuci tangan dari memang itulah Pak ya, kadang kalau Rasulullah memang mereka kultuskan seperti itu karena memang Rasul Pak. Memang Rasulullah.
Di mana Rasulullah makan, di situ nanti dia makan. Sampai suatu hari makanannya tidak disentuh oleh Rasulullah. Itu sedih suami istri. Dicari ini utuh, tidak ada bekas jari Rasulullah. Langsung turun Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, ada yang salah dengan makanan yang dibuat istri? Karena aku tidak lagi melihat ada bekas tanganmu di sana, seperti yang kau tidak mau makan. Kata Rasulullah, aku mencium bau bawang di sana. Sementara aku menerima wahyu. Aku tidak ingin malaikat Jibril terganggu dengan bau itu. Untuk kalian makanlah. Kalau aku memang tidak. Jadi Rasulullah memang tidak makan bawang. Tapi kalau untuk umatku silahkan makan. Yang penting masuk masjid jangan ada yang bau bawang. Kalau kita udah mau sholat tuh sekarang udah mudah Pak, Listerin ada taruh lah misalnya merokok bau kumur-kumur Listerin masuk masjid harum. Ini bau rokok, tangan bau rokok, masjid berasih, baca ayat dibuka lah mulutnya sepanjang sholat. Menahan napas kita di sebelah buatnya sepanjang Al-Fatihah doang, menahan kita dibuatnya. Pas ruku baru kita lepaskan. Tarik balik. Azab orang dibuatnya. Nah, maka Rasulullah jangan dekati masjid kami kalau makan bawang. Ada yang berbau maksudnya. Jangan masuk masjid. Nah, kemudian Pak, setelah hari itu semua orang bahagialah di rumah Abu Ayyub ini. Seringlah mereka mengadakan pengajian Pak. Datanglah para sahabat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ngumpul dengar ceramah Rasulullah. Disitulah di banyak rapat-rapat terjadi sampai akhirnya sekitar 7 bulan Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini tinggal. Barulah terpikir oleh Rasulullah, kita akan bangun Masjid Nabawi. Rupanya letak rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu memang sentralnya itu Pak, dekat dengan tengah-tengah kota Madinah. Nah, yang punya tanah Masjid Nabawi itu anak yatim 2 orang. Kata Rasulullah, beli dengan harga yang pantas. Jadi tidak ada istilah gratis tuh Pak. Rasulullah sendiri ngajarkan sama kita, jangan macam itu. Ini teman-teman ustadz yang mau beli, udahlah gratis. Ustadz ini kadang lain jahatnya Pak. Suruh orang wakaf tanah Bapak Ibu, kapan lagi bisa meraih surganya Allah dengan cara inilah. Saya bilang kau tidak sanggup bangun sekolah yang bangun. Yang nyusah orang, kan gitu Pak ya. Tapi itu dalam tanda kutip, tidak semuanya seperti itu. Ada yang menjadikan itu sebagai ladang Pak ya, ladang amal akhirat ada. Ada dia mobilnya ganti-ganti Pak semenjak itu Pak, pesantren tidak siap-siap mobilnya baru terus Pak. Itu ada. Saya sampai yang tegak-tegak di pom bensin, kalian ini di pesantren mau belajar atau disuruh ngemis? Kan setiap pom bensin ada itu udah kemana-mana. Jumpa saya sama kiai itu, berubahlah Dinda kata saya. Jangan dia gini Kanda, kita hebat entahlah. Memang kalau udah dicabut urat malu itu kebal. Kalau udah dicabut urat malu itu kebal. Makanya pengemis-pengemis di lampu merah macam manapun bapak mau ngajar dia, bapak tetap balik karena urat malunya sudah dicabut oleh Allah. Bersembunyilah di balik dalil-dalil. Nah itu dia Pak. Itulah yang banyak terjadi. Rasulullah suruh pergi ke rumah anak yatim yang 2 orang itu. Ditanya berapa dia mau jual. Kalau memang Rasulullah yang mau sudah ambil saja. Tidak, kata Rasulullah dibeli dengan harga. Maksudnya tidak di bawah dan tidak mahal. Pokoknya benar-benar sesuai dengan harga pasar. Nah, jadi ini kita diajar Rasulullah jual beli. Mau siapapun yang beli, mau ustadz, mau apa, jual ya jual beli Pak. Jangan pula segan-segan. Ini sampai kadang di pasar Bu,
Ada imam masjid tinggal jalan aja dia ke pasar tuh, bawa sayur nih Pak Imam, bawa ini Pak Imam, bawa ini Pak Imam. Kalau sesekali nggak apa tiap hari lah dia lewat situ Pak. Kan? Orang segan tak ngasih Pak. Jadi inilah kadang dimanfaatkan orang ya Bu. Ya. Tapi kalau kita ingat cara Rasulullah ini beli dengan harga pantas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.